Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Anastasia Siahaan dengan NIM D1A018045 dari kelas M Hortikultura, Prodi Agroekoteknologi, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kubis atau dengan nama latin Brassica oleracea L. Pada umumnya, tanaman kubis adalah tanaman herba semusim berbatang pendek dan memiliki ruas yang merupakan tempat duduknya daun. Bunga kubis memiliki mahkota berwarna kuning dan tersusun dalam tandan, dan penyerbukan dibantu oleh serangga. Biji yang terdapat di dalam buah yang berupa silik atau polong, berukuran kecil, berbentuk bulat, dan berwarna kecoklatan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari beberapa tanaman yang termasuk ke dalam kelompok kubis. Gambar A merupakan kubis telur, gambar B merupakan kubis bunga, gambar C itu merupakan brokoli, gambar D itu termasuk kubis kale, gambar E kubis tunas, dan F itu adalah kohlrabi. Selanjutnya kita masuk ke syarat tumbuh. Yang pertama ialah tanah. Tanah yang cocok untuk penanaman kubis adalah lempung berpasir, lempung atau lempung berliat yang subur dengan drainase yang baik. Biasanya tanaman kubis ini toleran terhadap keadaan tanah agak masam hingga agak basah dengan pH 5,5 hingga 6,5. Yang kedua, kita masuk ke iklim. Mutu produk akan sangat baik bila diusahakan di daerah beriklim dingin, terutama pada ketinggian 1000 hingga 3000 mdpl. Selanjutnya ialah kultur teknik. Yang pertama, perbanyakan tanaman. Kubis umumnya diperbanyak menggunakan biji, namun ada juga dengan setek batang. Biji-biji kubis harus disemaikan terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke lapangan. Media semai terdiri dari tanah dan pupuk organik yang sudah halus dengan perbandingan 2:1, dengan ketebalan semai lebih kurang 5 cm. Penanaman benih pada media semai dilakukan dengan cara ditabur, kemudian benih ditutup dengan selapis tipis tanah. Selanjutnya, penyiraman dilakukan dengan penyemprotan air menggunakan hand sprayer setiap pagi kurang lebih 1 minggu. Setelah itu, aklimatisasi. Aklimatisasi dilakukan dengan memindahkan benih kubis yang sudah cukup umur secara visual, tampak sehat, dan kuat ke tempat pembesaran bibit. Aklimatisasi dilakukan pada pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari saat matahari tidak terlalu terik untuk menghindari kelayuan. Wadah aklimatisasi dapat dibuat dari daun pisang dengan diameter 3-4 cm dan tinggi 4,5 cm. Selanjutnya, penanaman di lapangan dilakukan setelah bibit memiliki 4 helai atau setelah berumur 1 bulan sejak penyemaian. Tanah disiram terlebih dahulu sebelum dipindahkan, sehingga kondisi tanah menjadi lembab. Bibit ditanam pada bedengan dengan jarak tanam 60 x 75 cm dengan kedalaman lubang tanam 25 hingga 30 cm, dan ditanam dengan akar yang melekat pada akarnya. Selanjutnya ialah pemupukan. Tanaman kubis memerlukan NPK dalam jumlah yang besar, dan pupuk diberikan dalam alur di sekeliling tanaman pada jarak kira-kira 5 cm dari pangkal batang dan ditutup tanah. Selain unsur N, P, dan K, ada kalanya juga tanah memerlukan suplai unsur hara mikro seperti boron dan molibdat. Selanjutnya ialah pemeliharaan. Tindakan pemeliharaan rutin seperti pembersihan gulma, pembubunan, bila diperlukan, pemberian air dan drainase yang baik. Selain itu, melakukan pencegahan dan pengendalian serangan hama dan penyakit. Dengan pemeliharaan yang baik, maka akan diperoleh hasil produksi dengan kuantitas dan kualitas yang maksimum. Setelah kultur teknik, masuk ke panen dan pasca panen. Tanaman kubis mencapai tingkat matang panen tergantung pada keadaan iklim, nutrisi, dan kelembaban yang tersedia selama pertumbuhannya. Panen dilakukan dengan cara memotong tangkai secara hati-hati agar crop tidak rusak. Kemudian hasil panen secepatnya harus dibawa ke tempat penampungan untuk diproses lebih lanjut. Setelah pemanenan, dilakukan sortasi hanya untuk kubis yang bermutu baik, dipilih dan dipisahkan dari kubis yang bermutu jelek. Kemudian penyimpanan dilakukan untuk sementara waktu di dalam gudang dengan suhu 4-5 derajat Celcius dengan kelembaban 90 hingga 95%. Dalam kondisi ini, kubis dapat disimpan selama 4 hingga 6 bulan. Brussels sprout, kohlrabi, dan kubis bunga selama kira-kira 2 bulan, dan brokoli serta kale selama kurang lebih 2 minggu.
Well, kita sudah sampai di akhir video. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih kepada